أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan sumpah yang menggunakan beberapa benda yang sangat akrab dengan kehidupan bangsa Arab, surah ini dimulai agar tergugah kesadarannya atas ketergantungannya kepada benda-benda itu. Selanjutnya, merasa tergantung kepada yang menciptakan. Makna baru dari sumpahnya. Jadi benda-benda yang dianggapnya memiliki keistimewaan oleh manusia itu bukan tujuan utama atau ketergantungan kita kepadanya. Ini mengingatkan tentang pencipta dari benda-benda itu. Tin, buah yang dekat dan berguna bagi penduduk daerah Sinai. Zaitun yang banyak khasiatnya bagi kesehatan, sedang Sinai adalah tempat Allah memanggil Musa, yang sangat dikenal terutama ahli kitab. Dan Mekah yang aman, yang dijadikan tempat persemaian akidah tauhid melawan kemusyrikan dan tradisi yang menyesatkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia dicipta dalam sosok yang amat serasi. Lincah, mempunyai kelebihan akal, rasa, dan nurani. Namun, tidak digunakan dengan baik, maka timbullah bencana dan kesulitan yang menimpa dirinya sendiri. Karena kelalaiannya, manusia menyandang kehinaan yang sangat rendah ketika harus menghadap pada Allah Tuhannya. Sedang yang sadar sebagai manusia yang diunggulkan, lalu beriman dan beramal saleh, hidupnya akan terpimpin dan terarah. Di akhirat akan menerima balasan yang baik. Jadi saya kira ini pengantar dari Prof. Zaini ya, untuk surah At-Tin. Nah, pertama kita baca dari Wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Tadi sudah disebutkan di pengantar tadi bahwa dua buah ini buah yang sangat dengan kehidupan bangsa Arab waktu itu. Dan rata-rata sumpah Allah dalam Quran itu dengan sesuatu yang dekat dengan manusia, dekat dengan manusia. Demi langit, demi bintang, demi bumi, demi matahari, siang, malam, dan waktu-waktu yang dari pagi sampai malam yang dijadikan objek sumpah. Itu rata-rata adalah objek yang dekat, akrab dengan kehidupan manusia. Tapi tujuannya bukan sekedar mengetahuinya, tetapi kita mengenal siapa pencipta. Kira-kira begitu. Waktu sini demi bukit Sinai atau bukit Tursina biasanya disebutnya gitu. Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ini sesuatu yang juga istimewa bagi kalangan agama tertentu. Agama Yahudi itu tempat yang istimewa. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman.
Saya kira sumpah dengan negeri Mekah atau keistimewaan Mekah itu sudah banyak diungkap juga ya. Kemudian informasi yang disampaikan setelah sumpah, pola-pola sebelumnya adalah meyakinkan kebenaran informasi yang akan disampaikan setelah sumpah. Seperti halnya logika-logika ketika kita bersumpah. Itu sumpah yang kita ucapkan itu biasanya untuk meyakinkan kebenaran sesuatu yang setelah kita sumpahkan. Jadi apa yang akan kita sampaikan setelah sumpah itu menegaskan kebenaran. Isinya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam sosok yang paling sempurna. Sempurnanya manusia itu bukan sekedar fisik, bukan karena fisik. Tani takwim di situ, kalau manusia itu hanya sempurna dari sisi fisiknya, fisik manusia itu sama dengan fisik binatang. Susunan biologisnya sama. Kan secara biologis itu paling dekat dengan binatang, DNA-nya itu paling dekat binatang dengan kita itu babi dan kera. Itu DNA yang paling dekat dengan manusia. Di penelitian DNA, itu DNA yang paling mirip dengan DNA manusia itu adalah babi dan kera. Itu kan binatang paling jelek, babi dan kera. Dan Quran menyebutnya begitu. Quran menyebutnya itu ketika manusia itu terperosok ke kehinaan, terdegradasi sifat-sifat kemanusiaannya, itu yang dominan adalah sifat-sifat babi dan sifat-sifat kera. Nah, ini yang maka karena faktor DNA yang terdekat dengan manusia adalah DNA babi dan oke. Nah, karena itu kesempurnaan di situ itu letaknya ada pada karena manusia diberikan atau ruh. Itu kira yang berbeda. Jadi kalau terkait dengan namanya dengan kondisi fisik yang sempurna itu jangan dimaknai dengan hanya sempurnaan secara fisik. Karena kalau fisik kita paling dekat DNA kita dengan babi dan jadi fi ahsani taqwim di situ maknanya adalah paling sempurna karena kita diberikan akal. Sementara makhluk lain tidak. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan kepada asfala safilin. Asfala itu paling bawah, safilin dari yang paling bawah. Yang bawah dari yang paling bawah. Yaitu tadi. Makanya ketika ada ayat yang kaitkan perilaku manusia yang hina itu seperti babi dan kera. Itu ya mudahnya sifat kan. Dan ini saya kira posisi ayat ini yang ada juga yang menerjemahkan itu dalam konteks fisik kita. Manusia itu kita dalam kondisi yang fisiknya itu akan mengalami masa puncak, tapi kemudian dia akan terdecline lagi menjadi lemah. Jadi tsumma radadnahu asfala safilin itu ada memaknai secara fisik. Dari semula lemah, kemudian menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Kemudian radadnahu asfala safilin. Kemudian diturunkan kembali lagi menjadi yang lemah. Maka orang yang tua, cupu itu biasanya sudah mulai lemah. Itu ada yang menerjemahkan begitu, maknai begitu. Radadnahu asfala safilin. Dan kurva kehidupan manusia itu kan secara fisik akan begitu. Mulai lemah, naik, jadi turun lagi. Jadi kurva normal. Dan biasanya masa-masa kuat itu di kurva yang tengah tadi ya, yang paling kemudian turun lagi sampai lemah dan tidak berdaya meninggal. Semarudatenahu asfalat. Tapi mungkin makna yang lebih tepat atau bukan lebih tepat ya, mungkin yang kita bisa renungkan secara penghayatan begitu meskipun
secara fisik. Jadi boleh saja kita makna itu, mana yang itu adalah terkait dengan kondisi kemanusiaan manusia itu sendiri. Karena al-insan, laqad khalaqnal insan, disebut insan itu bukan karena semata-mata faktor biologis. Jadi istilah dalam Quran untuk menyebut manusia itu ada beberapa halnya. Ada insan, ada insun, ada an-nasu, ada bashar. Nah, insan itu makhluk yang berperadaban. Kenapa dia bisa berperadaban? Karena dia punya akal budi. Dia bisa menciptakan peradaban. Sedangkan bashar itu sebagai makhluk biologis. Basyarun tantasyiru, menyebar berkembang biak. Bashar itu, istilah bashar itu untuk memaknai manusia sebagai makhluk biologis. Sementara insan yang disebut di sini, ayat ini menggunakan laqad khalaqnal insan. Nah, karena itu kita lebih memaknai bahwa insan di situ adalah makhluk yang kesempurnaannya itu karena akal budinya, yang dengannya dia bisa membangun peradaban. Ini maknanya ya. Sehingga marodatnahu asfala safilin itu dia dikembalikan kepada posisi terendahnya dari atau bahkan terdegradasi menjadi binatang itu ketika dia tidak bisa menjaga nilai-nilai kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Muliakan Adam, tapi kemudian dia akan terdegradasi menjadi sehina, babi dan kera ketika dia tidak bisa menjaga kemuliaannya. Jadi saya kira itu saja pengantarnya jadi pagi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.